Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di ngopi pagi. Ngopi pagi, tapi kopinya nanti. Baik, tamu kita kali ini adalah Pak Suripto, Pak Dr. Suripto ya. Dulu DRS-nya dapat dari mana tuh? Dari UNS. Dari UNS ya. Matematika pasti. Matematika. Pendidikan matematika. Dalam perjalanan selanjutnya, kenapa nggak ngajar? Jadi guru? Kan dulu ngajar. Oh, ngajar juga. Saya pernah ngajar guru honorer. Guru honorer, tapi kemudian banyak saya itu kan masih kuliah dan ngajar. Jadi kuliah itu kan mungkin orang tua juga susah untuk membiayai. Masa segitunya? Iya. Sehingga saya itu masih kuliah ngajar di 3 tempat, Pak. Di 3 tempat? Di SMA Bhinneka Karya. Yang mana itu? Sumber? Sumber Gedung yang dekat STM, mulai di SMA. Kemudian di MAN Karyoso. Karyoso, yang MAN 2? MAN Gondang Rejo. Iya, 2 itu, MAN 2 Karanganyar itu. Iya, MAN 2 Karanganyar. Itu dulu masih filial. Kemudian satu lagi di Primagama. Jadi saya ngajar di 3 tempat. Sehingga meskipun saya itu mahasiswa miskin, orang tuanya miskin, tapi di kampus itu saya paling suka oposisi. Wih, karena dapat penghasilan. Dapat penghasilan. Sehingga saking senengnya golek duit, sehingga kuliahnya agak telat. Lulusnya agak berapa tahun? 7 tahun. Tapi puas. Iya, karena kan nggak pernah masuk ya, kadang-kadang masuk aja titip absen. Titip absen. Ya. Masuknya pas ujian. Nah, karena kan kalau kayak di sekolah sudah terhormat gitu loh ya, jadi kemudian di kampus masih dimarah-marahi gitu kan, males gitu. Makanya lah ya, nama dosennya ya. Iya. Begitu lulus kemudian terus gimana waktu itu? Iya, waktu lulus karena saya udah establis sekali, saya wisuda itu uangnya udah banyak ya. Waktu gemblung ya. Iya, udah wis apa ya, udah orang tua itu sudah saya ajak semua, saudara saya traktir semua, jadi yang traktir saya sih. Jadi sudah banyak uang, jadi dia tinggal melanjutkan aja. Jadi memang kemudian di Primagama itu untuk PNS waktu itu masih nggak tertarik karena penghasilannya sangat sedikit, sangat sedikit. Mungkin saya di Primagama itu mungkin bisa 3-4 kali PNS penghasilannya 3 kali lipat, sehingga tidak tertarik waktu itu. Terus kemudian meneruskan pekerjaan waktu kuliah atau baru kemudian setelah lulus? Setelah lulus saya tetap meneruskan itu agak lama juga. Kemudian akhirnya ditawari jadi di manajemen. Di manajemen tadinya ngajar aja, tapi ngajar jamnya saya banyak sekali. Pernah satu hari itu ngajar dari pagi sampai sore itu sampai 10 jam. Jadi pagi ada, siang ada, sore ada, malam ada. Tapi masih kuat ya waktu itu ya? Itu masih kuat ya, masih kuat. Sekarang ya juga masih kuat. Perkasa, perkasa. Iya. Apalagi kalau yang namanya di Primagama itu dulu PIKSE, program intensif khusus setelah tanas. Jadi khusus untuk persiapan SBMPTN ya, sekarang SBMPTN, masuk perguruan tinggi negeri itu ya. Itu jamnya banyak sekali, banyak sekali. Jadi 1 bulan itu program 1 bulan. Mungkin setelah 1 bulan itu biasanya kalau saya mau beli motor baru bisa. Wih. 1 bulan itu beli motor baru itu bisa. Oh iya, waktu itu memang belum begitu banyak bimbel ya? Banyak, tapi Primagama nomor 1. Oh, nomor 1. Banyak ada Neutron, ada SSC juga ada. GO masuk ke Solo tuh 3 kali gagal terus. Kenapa? Kalah, masih kalah. Primagama ngukurnya nomor 1 dari mana? Banyaknya cabang dan banyaknya siswa. Oh, berarti terukur ya? Dulu kuantitatif. Dulu ada PAMIO begini, bimbingan belajar terbesar itu Primagama nomor 1 ya.
nomor 2 nggak ada, nomor 3 nggak ada, nomor 4 nggak ada, baru nomor 5. Nomor 5 apalah itu, apakah GU mungkin gitu. Ini gemblung terani. Ini nantang apa gemblung ini? Betul. Waktu itu memang pamenya gitu. Kalau kita rapat-rapat di Jogja itu kita selalu bangga mengatakan seperti itu. Benar. Oke. Nah kemudian setelah itu di Prima Gama bisa berapa lama Mas? Setelah lulus? Hampir 20 tahun ya. Itu 20 tahun? Ya, karena saya begitu saya ngajar, terus setelah itu ditawari manajemen, saya menjadi kepala cabang. Kemudian saya menjadi tim Smart Nasional juga. Jadi kalau ada pelatihan-pelatihan di luar Jawa itu saya ikut. Sama Pak Titis itu juga? Tutus Pak Titis? Tutus itu di atas saya di bawah. Pak Supriyanto masih ingat? Pak Supriyanto itu dulu pernah jadi kepala cabang di Solo. Oh, terus Pak Rocky, Pak saya Kacabem. Di mana? Di Solo juga. Oh, di Solo juga. Di Solo kan cabangnya banyak. Ya, saya salah satu di outlet itu. Di mana waktu itu? Saya pindah-pindah juga ya, pernah di Kendungan, pernah kemudian di Gajah Mada, pernah gitu. Jadi memang waktu itu setiap tahun selalu diputar. Jadi biar nggak bosan, nggak jenuh. Ini setahun ini di sini, tahun di sini. Pemerataan. Tour of Duty namanya. Jadi biar nggak jenuh. Jadi kalau di situ ketemunya sekolahan itu juga nanti kan jenuh. Jadi nanti kita diputar biar selalu ada penekanan. Refreshing ya. Ya. Setelah 20 tahun. Maaf. Waktu itu kan jenengan ngajar ya. Setelah di manajemen gajinya menjadi meningkat atau gimana? Ya, jadi double. Oh, double. Ngajarnya tetap, manajemennya dapat. Jadi kalau pagi sampai siang saya kerja manajemen, pemasaran dan seterusnya, sorenya ngajar. Jadi sama, tetap dari malah double jadi. Jadi gaji manajemen ada, gaji ngajar tetap. Usia berapa sih waktu itu? Ya kepala 3 lah kira-kira. Waktu itu? Anda bagaimana mempertahankan kondisi tetap fit? Saya tetap fit, nggak apa-apa, ngajar lah biasa kan. Kan ngajar strateginya kan banyak. Kalau hanya ngajar strateginya banyak. Bukan, maksudnya dari pagi sampai malam itu tetap fit gitu loh? Ya. Atau karena memang masih muda? Enggak, karena saya kan suka olahraga juga. Oh, ngimbanginya itu? Kan dulu olahraganya biasanya waktu SMA kan saya poli. Kemudian sampai kuliah masih poli. Kemudian setelah ngajar di Prima Gama, ngajar di sekolah kan ngajarnya sore, jadi nggak bisa kan poli. Akhirnya saya badminton malam. Kan badminton kan malam kan nggak apa-apa bisa. Yang penting kita harus olahraga, jaga kondisi biar keseimbangan tadi. Setelah 20 tahun keluar dari Prima Gama, saya mendirikan Smart Gama. 10 tahun ini sudah Prima Gama sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun. Sekarang sudah 10 tahun. Ilmunya kepake semuanya. Insya Allah pakai semua. Tapi ditambah lagi kan, kalau kemarin kalau di Prima Gama kan kita hanya diperintah kamu kesana, kamu ini. Sekarang merintah. Sekarang kan harus inovatif sendiri. Apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus gitu. Kemarin kan sudah ada ininya, udah ada SOP-nya. Kamu ini gitu loh, SOP-nya ada. Tapi setelah punya sendiri ya kita harus mikir sendiri apa yang harus saya kerjakan. Gitu. Okay. Jadi lebih fight dan lebih profesional lah, lebih profesional. Bedanya apa? Ketika di Prima Gama sama di punya kalau kita jadi karyawan kan kita nggak berisiko modal. Ya. Jadi kita datang kerja kemudian dapat gaji. Kalau kita punya sendiri yang jelas kita berisiko. Jadi kalau kita nggak kerja modal kita mungkin bisa hilang. Tapi kalau bisa gagal, tapi kalau berhasil ya banyak bisa punya sendiri. Enak yang mana? Ya ada plus minusnya. Kalau karyawan itu kan gajian kan mesti. Tapi kalau kita punya sendiri, kalau kita nggak kerja mungkin ya kita nggak dapat duit gitu. Jadi kita harus kerja. Dan kita menanggung karyawan itu harus kita bayar karyawan. Jadi
karyawan itu kan fixed cost ya, tiap bulan mesti bayar, tapi kita cash in-nya kan belum tentu. Nah, jadi kita harus mengalirkan cash in, mikir terus gimana saya bisa gaji karyawan, gimana seperti itu. Ada plus minusnya, Setelah 10 tahun, apa progresifnya? Nah, ini malah turun mestinya, karena apa ya, kebijaksanaan pemerintah yang seperti itu. Pertama, pemerintah yang pertama yang sangat memukul kita itu 5 hari, masuk 5 hari itu ya. Karena dengan masuk 5 hari dia kan sampai sore. Sekolahan sampai sore, mau bimbel udah capek, nggak ada waktu. Gitu ya. Sabtu Minggu libur, Sabtu suruh bimbel kadang-kadang juga males. Karena nggak nyambung dari sekolah. Nyambung sih. Kalau Sabtu itu loh. Oh iya, nggak nyambung. Karena di rumah mau ke bimbel udah malas karena tidak nyambung. Dia pikiran libur. Itu ya pertama ya. Kemudian yang kedua, ujian nasional dihapus. Bukan dihapus ya, tidak menentukan pertama. Nah, ngapain ujian nasional tidak menentukan kelulusan? Jadi nilainya 0 aja tetap lulus. Waktu itu polisi yang kedua ya. Jadi pertama full day, yang kedua ujian nasional tidak menentukan kelulusan. Kalau dulu kan ujian nasional menentukan kelulusan. Jadi kalau nilainya jelek nggak lulus benar. Sehingga kabupaten kota Madya itu sering kerjasama dengan kita. Jadi kita pernah dari Aceh sampai kalau saya yang paling timur itu Pulau Awal, itu pernah saya. Mereka mengundang Primagama untuk menaikkan peringkat UNAS, ujian nasional. Kita melatih guru dan siswa. Oh, jadi sekolah itu sebenarnya mengakui rumus praktis ya? Iya, mengakui rumus praktis. Bahkan saya pernah memberikan pelatihan di Jogja itu MGMP matematik seluruh Indonesia, itu SMK seluruh Indonesia. Jadi di Jogja itu ada pelatihan guru-guru seluruh Indonesia, SMK seluruh Indonesia. Kemudian dikumpulkan di sana, biasanya dia ngambil profesor-profesor dari KIP Jogja itu yang misi narasumbernya. Tapi mereka ternyata mengeluh nggak ada hubungannya dengan di sekolah. Akhirnya waktu itu minta Primagama. Saya pernah yang datang. Mereka justru ini yang saya cari gitu. Yang kayak gini yang kita cari, ngapain kemarin dikasih cara penelitian yang dokter, profesor itu nggak ada gunanya untuk. Justru ketika diisi oleh Primagama, dia merasakan ini yang manfaat luar biasa. Jadi justru dia sangat puas gitu. Jadi saya ngisi itu dari pagi sampai sore, 1 hari full, 2 hari. Jadwalnya jam 8 sampai jam 6 sore. Yang paling banyak dibahas memang matematika ya? Namanya memang itu MGMP matematika. Enggak, maksud saya yang selalu paling banyak ratingnya memang matematika. Matematika memang paling banyak. Karena itu paling momok ya? Enggak, kalau dulu itu soalnya SBMPTN itu yang paling banyak matematika. Karena ada matematika dasar, ada matematika IPA. Jadi perbandingannya gini ya, SBMPTN itu 2 hari. Hari pertama matematika itu 25 soal. Kemudian bahasa Indonesia 25 soal, bahasa Inggris 25 soal. Nanti hafal. Kalau saya Lotok. Kemudian hari bahkan kedua bisa prediksi ya yang keluar apa bisa. Hari kedua itu ada lagi matematika IPA 15 soal. Fisika, kimia, biologi 15 soal. Jadi perbandingannya kalau di jurnal ya, matematika itu 25 dengan 15 berarti 40 soal. Fisika itu hanya 15, kimia hanya 15, biologi hanya 15. Kenapa kok matematika dominan? Ya, jadi memang matematika itu landasan untuk berpikir ya. Jadi kalau orang bisa matematika, itu kayaknya nanti belajar apapun gampang itu loh. Mas Bambang mau jadi pilot ya misalnya, daftar pilot. Tesnya bukan disuruh nyoper bis itu bukan, tapi tes matematika. Psikotes ya. Karena dengan kelihatan mampu matematika nanti dia akan mampu dilatih dengan cepat. Jadi logikanya gitu. Iya, Sekarang yang baru ini kan matematika juga, PNS juga matematika. Saya juga melatih anak-anak yang mau PNS.
itu juga ada pelatihannya juga. Itu karena mereka suruh mengerjakan deret-deret itu kan juga matematika juga. Kemarin terakhir saya PNS makin sulit ya sekarang ya, makin sulit. Saya melatih 10 orang yang lolos 2. Lolos 2 ya, alhamdulillah. Nah, dari Smagama ini yang sudah 10 tahun ini, kemudian pengembangannya mau bagaimana lagi? Sebenarnya kita franchise-nya cukup banyak ya, cuma punya berapa kantor cabang? nggak bisa ngitung ya di Kira-kira? Jogja, Kira-kira mungkin 40-an. 40-an. Itu franchise-nya langsung masuk ke Pak Rekto? Enggak, kita akan punya tema, ada tema. Kan kita ada 7 orang ya dulu di Solo itu ada komisaris gitu ya? Semacam itu? Pendiri. Nah, Pendiri ada pendiri 7 sekaligus jadi komisaris nggak? Komisaris itu kan pengawas. Ini pemilik semua. Oh, oke. Jadi 7 orang itu masing-masing punya cabang dan masing-masing mempunyai saham di Primagama pusat. Kok Primagama? Smatgama pusat. Pusatnya di mana? Di Solo. Oh, di Solo. Pak Rekto ini? Iya, di sini ada ya, kita nggak sama-sama lah. Bisa di Kartosulo, bisa di Solo, bisa di Sukoharjo. Ya. Karena memang kita tidak mempunyai kantor khusus, tapi ya pusatnya kita ini, yang pendirinya itu masing-masing pendiri punya cabang. Apa yang didapat dari kantor-kantor cabang itu oleh pendirinya? Kantor cabang franchise misalnya. Kalau franchise kan mereka bayar ke kita franchise fee, kemudian mereka dapat sistem. Boleh tahu nggak berapa? Antara 25 sampai 50 juta. Setahun? 5 tahun. Oh, 5 tahun. 5 tahun segitu itu? Iya, murah. Setelah 5 tahun nanti update lagi gitu? Update lagi. Ya, terus? Dia kan dapat modulnya dapat dari kita. Oh. Kemudian pelatihannya dapat gitu. Cuma nanti modulnya juga beli. Karena modulnya kita sudah ada ya, nanti mesan modul. Dari kelas 4 SD sampai 12 SMA. Ada semua. Sekarang yang agak bertahan, yang lumayan bagus itu yang di luar Jawa. Lumayan luar Jawa? Nah, cuma ini dengan adanya pandemi ini ya semua tiarap semua. Oke, sebelum pandemi. Nah, setelah sekarang ini kondisinya sebelum pandemi bagaimana dengan tidak adanya ujian nasional? Kalau di luar Jawa masih eksis ya, kalau di Jawa ya memang agak turun lah, agak turun. Turunnya drastis enggak? Ya enggak lah, mungkin sekitar 10-20%. Terus selama pandemi? Pandemi berhenti ini. Oh, berhenti lah, kan nggak boleh masuk. Ini belum mulai kita sampai sekarang. belum masuk kan? Nggak ada, belum. Karena kalau saya lihat bimbel-bimbelnya sudah pada gulung tikar ya mas. Neutron yang kota barat itu. Kota barat tahu tak? Iya, iya. Itu awal-awal itu pun gulung tikar. Kemudian Surya Edukasi tutup semua. Hampir banyak. Bagaimana caranya Pak Rekto mempertahankan eksistensi Smagama? Ya kita nganu aja lah, kemarin karyawan sementara ya berhenti dulu. Nanti kalau ada kerjaan baru kita tarik lagi. Kalau tentor kan variabel cost ya. Ketika dia ngajar kita bayar, kalau enggak ya enggak. Tapi kalau karyawan yang administrasi yang tetap itu kan bulanan kita gaji terus. Ya itu aja. Rumus praktis. Sebenarnya rumus praktis itu gimana sih? Apa sih? Jadi gini, kenapa harus pakai rumus praktis? Karena soal SBMPTN itu cirinya 3, jumlahnya banyak, kemudian sulit-sulit soalnya, waktunya terbatas, banyak, sulit, terbatas. Ini kalau kita nggak pakai rumus praktis ya meskipun kita pintar dapatnya cuma sedikit. Cuma dapatnya sedikit nanti nggak lulus. Karena kan misalnya waktu yang ditentukan 2 jam hanya dapat 10 soal, benar semua, tapi yang nggak lulus. Kemunculan rumus praktis itu sebenarnya lahir dari bagaimana sih? Dari pengalaman. Dari pengalaman itulah akhirnya nanti. Udah ada gitu, iya. memang sudah pakem ada. Udah ada, karena kita tiap hari ngajar, akhirnya tahu juga kok bisa. Pionernya memang Primagama.
di Indonesia. Semuanya punya ya, semuanya punya. Primagama pionernya betul, cuman di Neutron itu ada metode penalaran, di Geo ada geng itu ya, geng pas tes ada juga, ada macam-macam. Kok sampai tahu gitu? Apa memang ada intelijen bisnis? Enggak, kan di brosur-brosurnya Oh, juga ditulis gitu. Itu maksudnya sama lah. Sama, dengan beda nama aja. Beda namanya aja. Kalau kita smart ya, pakai smart, sama smart. Jadi memang karena pengalaman, modal ada gitu, akhirnya ketemu. Iya. Terus dikembangkan. Karena kan banyak orang ini menemukan ini, kita menemukan ini, akhirnya dikumpulkan jadi. Nah, itu memang diuji, memang terus diuji. Sudah teruji, sudah pasti benar. Rumus praktis itu pasti benar. Jadi sudah teruji. Bagaimana penerapannya kalau di sekolah? Kan di sekolah mungkin tidak bisa berlaku. Enggak masalah, karena kalau di sekolah pun kalau soalnya checkpoint, pilihan nggak ditanyakan saya. Oh iya. Jadi yang mesti bisa milih A, B, C, D, selesai. Kalau itu sih nggak usah ikut bimbel, nggak usah ikut sekolah, kamu juga bisa. Bener. Iya. Oh iya. Loh, kalau begitu yang ujiannya yang menggunakan IC itu nggak ada memang yang matematik itu. Selama ini untuk event-event penting nggak ada. Kenaikan kelas checkpoint, ujian nasional checkpoint, SBMPTN checkpoint. Kalau IC itu nanti koreksinya kan sulit. Padahal jumlahnya banyak, ratusan ribu, ya kan, lama sekali. Berarti sebenarnya bimbel rumus praktis itu memanfaatkan peluang banyaknya soal dan harus selesai dengan cepat. Iya, karena memang kan SBMPTN itu kan tes untuk menyingkirkan siswa. Jadi misalnya dari 1000 peserta kan kita hanya milih 40. Jadi kalau soalnya nggak sulit nanti semua bisa kan nggak bisa milih. Ya misalnya soalnya agak mudah, kemudian waktunya banyak, kemudian nanti dari 1000 orang tuh yang betul semua 100 orang, padahal kita mau milih 40 kan nggak bisa. Ya kan? Nggak mungkin 100 diterima semua karena daya tampungnya hanya 40. Maka dibuat sulit sehingga biar bisa terpilih 40 kita. Kalau rumus praktis dipelajari secara selain tutorial bisa nggak? Maksudnya mencari sendiri? Ya mencari sendiri atau online dan sebagainya. Kalau mencari sendiri nanti 1 tahun hanya dapat 1 atau 2, tidak ada gunanya, lama. Karena dia kan butuh segera untuk tes. Gitu. Karena kita menemukan tuh mungkin 1 tahun, 2, 3, akhirnya kita kumpulkan jadi banyak. Oh kan timnya banyak. Iya, timnya banyak. Kalau anak nyari sendiri ya nggak ketemu, waktunya nggak cukup. Terus implementasinya rumus praktis yang paling banyak belajar itu dari kalangan apa? Paling banyak, maksudnya gimana? Yang belajar sama Smagama yang paling banyak itu dari kalangan mahasiswa atau siswa atau apa? Kalau dulu biasanya anak yang mau SBMPTN kelas 3 SMA, kelas 12. Kelulusannya sampai berapa persen kalau dari Smagama? Kalau dulu pernah dihitung gitu ya, yang terakhir tuh pernah sampai 80%. 80%. tapi dites, maksudnya dites. Jadi betul-betul kita tes, maksudnya kita tes kemudian kita ekspos. Kalau yang sekarang siapapun boleh masuk ya kita nggak bisa sampai segitu. Karena kalau yang masuk tidak pintar-pintar ya akhirnya kan hasilnya nggak bisa maksimal. Sampai sekarang masih ada kedekatan emosional dengan Primagama? Masih. Nggak ada masalah? Mantan masih. Oh, baik-baik. Kalau yang baru-baru ini, yang muda-muda nggak kenal lah kita, yang mantan kita kenal. Kita ada grup WA-nya, ada grup. Oh, masih ada sampai sekarang? Apa yang bisa diambil pelajaran berharga dari Primagama? Ya banyak lah, antara lain kerja keras dan sebagainya. Ini hampir teman-teman tenor Primagama dulu itu kan
merangkap PNS, Pak. Oh. Mereka begitu lepas dari Primagama, fokus ke PNS, hampir semuanya jadi karena biasa kerja keras, biasa kerja cerdas, itulah. Kepala sekolah di Solo itu hampir orang Primagama semua. Oh, gitu. Bahkan rektor PR membantu rektor UNS tuh orang-orang Primagama semua ada. Oh, gitu. Karena sudah biasa bantingan gitu. Sudah biasa bantingan, dan yang lebih penting lagi, tentor-tentor Primagama itu mahasiswa yang pintar. Kalau nggak pintar nggak berani jadi tentor. Karena dia nggak masih kuliah ngadepi anak-anak SMA kan gitu. Pintar-pintar, hampir pintar semua. Oh, rata-rata memang mahasiswa. Rata-rata mahasiswa. Oke, kalau yang terakhir, kalau selain non matematika, itu yang dibahas apakah ya rumus praktisnya juga atau strategi? Masing-masing punya rumus-rumus praktis. Cuman praktisnya praktis cara ngapalkan atau gimana gitu. Misalnya yang saya tahu IPS ya, IPS ada. Saya tahu satu ya, rumus praktisnya begini. Negara-negara di anggota Asia Selatan. Tahu nggak Pak Soto? ASEAN. Asia Selatan, bukan Asia Selatan. Jepang. Nah, Jepang Asia Timur. Asia Timur. Nanti lah. Anak-anak ngapalkan Bu. Jadi Asia Selatan itu ngapalkan ini. Ini Pak Busri Nebang Dewa. Ini itu India. Pak Pakistan. Bu Bhutan. Sri Lanka. Nepal. Bang Bangladesh. Dewa malah Dewa lengkap. Jadi ada strateginya itu masing-masing. Jadi ini Pak Busri Nebang Dewa dan lain sebagainya. Oke, Pak Surto, terima kasih atas kehadirannya, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memotivasi Anda bahwa belajar itu tidak bisa satu fokus saja, tapi memang yang lainnya juga harus dipelajari untuk komplement trik-triknya ya, sama trik-triknya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.